Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jack teman-teman ya. Kembali lagi bersama Danu di sini teman-teman. Selamat datang di sesi hashtag belajar Gundam teman-teman ya. Dimana di video hashtag belajar Gundam ini kita akan belajar tentang pergundam-gundaman teman-teman ya. Nah untuk sesi hashtag belajar Gundam video kali ini aku ingin ngebahas GN Drive teman-teman ya. Apa itu GN Drive? Apakah bahan bakarnya bisa habis ya teman-teman ya? Mari kita belajar. Oke, GN Drive ya teman-teman. Apa itu GN Drive? GN Drive adalah sebuah power supply ya teman-teman, atau bisa dibilang ya bahan bakar lah teman-teman ya, bahan bakar dari sebuah mobil suite ya teman-teman, dari grup bernama Celestial Being ya teman-teman. Nah, GN Drive singkatan dari Gundam Nucleus Drive ya teman-teman ya, atau bisa disebut nih solar reactor teman-teman ya. GN Drive adalah sebuah sistem energi atau kita sebut saja power supply ya teman-teman, kayak yang di pertama, untuk mobil suite dari ini ya Celestial Being agar bisa unggul bisa unggul dalam pertempuran teman-teman. GN Drive adalah sebuah sistem energi atau kita sebut saja power supply lah ya teman-teman ya, kayak di awal teman-teman ya, untuk mobil suit dari Celestial Being ya teman-teman, agar bisa unggul dalam pertempuran melawan ini ya mobil suit dari fraksi lain teman-teman. Nah, GN Drive pertama kali didesain oleh seorang bernama Aeolia Sandberg teman-teman. Nah, Aeolia ini mendesain GN Drive ini 200 tahun ya teman-teman ya, lebih ya teman, 200 tahun lebih sebelum Celestial Being menamakan dirinya sendiri teman-teman ya. Akan tetapi bertahun-tahun setelah kematian Aeolia sendiri teman-teman nih, saintis dari Celestial Being itu menemukan bahwa GN Drive itu tidak bisa dibuat di bumi teman-teman, tidak bisa dibuat di bumi, harus di Jupiter teman-teman. Nah, di sini untuk blueprintsnya GN Drive ini teman-teman nih disimpan di dalam Veda teman-teman ya, dalam Veda, kecuali untuk ini ya tentang file ilmu pengetahuannya dan beberapa file lainnya teman-teman, agar bisa lebih rahasia lagi teman-teman. Dan di sini juga teman-teman nih untuk Transam System dan Twin Drive System ya teman-teman, disimpan Aeolia secara tersembunyi ya teman-teman ya, untuk senjata andalan di masa mendatang. Jadi untuk awal-awal Twin Drive System sama Transam System ini masih ini ya, masih disembunyikan sama Aeolia teman-teman. Jadi yang di-share itu baru blueprint GN Drive pertama teman-teman. Nah, kira-kira 130 tahun teman-teman setelah pembentukan Celestial Being ya teman-teman ya, kru saintis dikirim ke Jupiter ya teman-teman untuk pembuatan GN Drive ya selama 20 tahun ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, untuk pembuatan satu GN Drive saja itu butuh lebih dari 200 tahun untuk awal-awal teman-teman. Nah, setelah GN Drive sudah selesai teman-teman ya, dibawa kembali ke bumi dengan kapsul. Nah, agar supaya ini ya teman-teman, informasi tidak tersebar kemana-mana, satu saintis itu membunuh satu persatu saintis lainnya teman-teman ya, lalu meledakkan satelit yang berisi data-data tentang pengembangan GN Drive teman-teman ya. Lalu setelah 80 tahun pengerjaan teman-temannya, akhirnya GN Drive dan GN Particles itu mulai terungkap ke seluruh dunia ketika Celestial Being sudah melakukan intervensi bersenjata teman-teman. Nah, dikarenakan agar teknologi tidak bocor teman-teman ya, hanya dibuat 5 GN Drive original saja teman-teman. Jadi yang GN Drive dibuat hanya untuk GN Drive-nya ini dibuat 5 aja teman-teman ya, dan dipasang di Exia, terus Virtue, terus ini ya, terus Dynames, Kyrios sama Nadle teman-teman. Nah, jadi hanya dibuat 5 saja teman-teman ya, untuk awal-awal teman-teman. Nah, untuk awal-awal penggunaan GN Drive itu pada Gundam ya teman-teman pun dikerahkan sampai ke generasi ketiga teman-teman ya. Sesi GN Drive yang digunakan pada Gundam pun itu dikembangkan teman-teman ya, dan berukuran sebesar torso teman-teman, atau body Gundam tersebut ya teman-teman ya. Jadi untuk generasi generasi 1 sampai generasi 3 itu teman-temannya nih, untuk sasisnya itu segede torsonya teman-teman, torso Gundam tersebut teman-teman. Nah, untuk ini ya teman-teman, untuk generasi 1 sampai generasi kedua itu, untuk sistem kontrol dan sasis GN Drive itu masih eksperimen teman-teman, jadi belum sempurna teman-teman, terlalu sempurna teman-teman. Untuk penutup dari sasis GN Drive itu pun juga berbeda-beda teman-temannya. Ada yang lancip kayak Exia sama ini ya, sama Dynames, ada yang
lancip kayak punyanya Kairios, ada yang Bunderbug gitu teman-temannya kayak punyanya ini Virtue teman-teman sama Nadley teman-teman. Tergantung MS-nya masing-masing teman-teman. Nah, mulai dari generasi 3,5 sampai generasi 4 ya teman-teman ya. Dikembangkanlah lagi ya teman-teman sistem kontrol dan ini ya. Sasisnya teman-teman sasis dari GN Drive itu yang lebih muktahir teman-teman. Nah, untuk ukuran GN Drive pun ini juga diperkecil ya teman-teman ya karena ini Celestial pengen ini ya mendesain ulang GN Drive mereka teman-teman karena adanya GN Drive Tier 1 teman-teman atau GN Drive tahu teman-teman. Jadi GN Drive Celestial Being itu ingin ini mendesain ulang GN Drive teman-teman agar lebih muktahir teman-teman. Nah, untuk GN Drive terbaru ini lebih stabil ya teman-teman ya dan lebih compact atau lebih bisa ditaruh di mana-mana teman-teman. Contoh itu kayak Cerudim teman-teman. Nah, Cerudim kan itu GN Drive ditaruh ini ya teman-teman di pantat gitu ya teman, di belakang pantat gitu teman-teman nih. Terus untuk Arios teman-teman, untuk Arios itu untuk GN Drive-nya ditaruh di selangkangan teman-teman ya. Untuk Double O pun juga ditaruh di pundak pundak kanan, pundak kiri teman-teman ya. Terus juga untuk ini Serafi itu juga compact ya teman-teman ya, bisa ditaruh teman-teman teman-teman. Setelah kesuksesan dari generasi keempat teman-teman ya, lebih tepatnya tuh setelah pertarungan final Exia Repair 2 dengan Gundam Type ACD teman-teman ya, pengembangan GN Drive itu yang lebih lanjut dilakukan dan dipimpin oleh Linda Fasti teman-teman ya, pembuatan GN Drive terbaru di Jupiter teman-teman. Nah, untuk GN Drive terbaru ini memungkinkan bisa menggunakan Twin Drive sistem ya teman-teman yang lebih powerful dan resonansi kuantum yang lebih stabil teman-teman. Nah, untuk pembuatannya ini hanya memerlukan 2 tahun saja teman-teman ya, karena teknologinya pun itu juga sudah maju banget teman-teman, ditambah juga sudah ada blueprint yang generasi 4 yang lebih maju gitu teman-teman ya. Nah, GN Drive terbaru ini akan diinstal pada unit Double O Quanta teman-teman ya. Nah, untuk GN Drive terbaru ini juga nih memungkinkan sebuah unit itu bisa melakukan teleportasi kuantum teman-teman. Jadi GN Drive yang terbaru ini memungkinkan ya sebuah unit atau mobil suit atau Gundam teman-teman bisa melakukan teleportasi kuantum teman-teman. Jadi bisa teleport teman-teman. Nah, di masa depan ya teman-teman setelah kalau secara timeline ya teman-teman, setelah Awakening of Trailblazer teman-teman, setelah movie-nya itu teman-teman. Nah, GN Drive terbaru ini diinstal pada GNW 100A Sakibure teman-teman, sebuah unit untuk pekerja doang teman-teman ya. Teman-teman ingat Sakibure ini unit pekerja ya teman-teman, bukan untuk battle teman-temannya. Nah, jadi GN Drive yang terbaru ini diinstal di Sakibure ini teman-teman, agar kalau ada proyek-proyek gitu teman-temannya cepat sampainya teman-teman, cepat kelar karena bisa teleportasi ya teman-teman. Jadi cepat untuk ngirim barang-barangnya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di masa depan ya teman-teman, tepatnya tuh 50 tahun ke depan teman-teman ya, GN Drive yang original itu sudah sepenuhnya diproduksi massal ya teman-teman ya oleh ISF atau Federasi Bumi teman-teman ya. Tapi ini ya belum ada kejelasan juga ya teman-teman ya, data GN Drive ini yang ori ini ya teman-teman ya, nih disebar luaskan langsung sama Celestial Being atau bukan teman-teman ya, jadi masih belum jelas teman-teman. Nah, itu untuk histori pengembangannya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut untuk lebih detailnya di fandom Gundam teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih GN Drive itu bekerja teman-teman ya? Nah, GN Drive bekerja dengan memproduksi GN Particle teman-teman. GN Particle ini bertugas bagian bahan bakar dari sebuah Gundam atau unit yang menggunakan ini ya, GN Drive teman-teman ya. Nah, GN Drive ini teman-teman bisa digunakan untuk sebagai penggerak mobil suit. Kedua, bisa membuat ini ya, GN Field teman-teman untuk defense atau untuk shield teman-teman. Terus power supply ya teman-teman untuk persenjataan juga, melakukan transarm ya teman-teman ya, melakukan quantum burst ya teman-teman, dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Jadi GN Particle ini bisa untuk semua teman-teman. Nah, jadi GN ini ya teman-teman, GN Particle itu bisa digunakan ya teman-teman untuk untuk apapun ya, sesuai kehendak pilotnya teman-teman. Misal ingin bertahan ya, kita untuk pilotnya bisa ngeluarin GN Field teman-teman ya, jadi gitu teman-teman. Nah, GN Particle teman-teman yang dihasilkan dari GN Drive ya teman-teman akan disimpan di tempat penyimpanan GN Particle yang bernama itu GN Condenser teman-teman ya, kayak tangkinya gitu teman-teman. GN Condenser itu tangkinya teman-teman. Nah, untuk penyaluran ini ya, untuk penyaluran GN Particle-nya ke GN Condenser ini bisa menggunakan GN Cable teman-teman, atau menggunakan yang tipe body direct teman-teman. Jadi langsung dari body ke
apa namanya itu, dari body langsung ke ini, GN condenser teman-teman atau tangkinya. Nah, apakah GN drive itu bisa ini kehabisan tenaga ya teman-teman ya? Nah, untuk GN drive original ya teman-teman, dia itu unlimited teman-teman, karena untuk GM partikel itu akan diproduksi secara terus-menerus teman-teman, jadi unlimited teman-teman. Jadi itu akan apa namanya itu, jadi untuk GN drive ori itu teman-teman akan memasok tenaga itu unlimited teman-teman, memasok energi itu terus gitu teman-teman, jadi gak berhenti-berhenti teman-teman. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri juga jika ini ya mobil listrik itu memaksa menggunakan GN partikel terus-menerus teman-teman, atau dipaksa teman-teman. Jadi kayak penggunaan GN partikel itu gede gitu teman-temannya, kayak misal Transam gitu ya teman-teman ya. Nah, akan mempengaruhi ini ya teman-teman, mempengaruhi performa mobil listrik juga teman-teman. Jadi untuk kasusnya itu jadi sebelum ke kasus ya teman-teman, jadi kayak gini teman-teman. Iya, apa namanya itu, GN drive itu menghasilkan GN partikel itu terus-menerus teman-teman ya, jadi unlimited. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau misal apa namanya itu, penggunaan GN partikel secara berlebihan pun juga bisa mempengaruhi ini, apa namanya, mempengaruhi apa namanya itu, kinerjanya, karena sistem output dari apa penghasilan GN partikel itu tidak mengimbangi penggunaan GN partikel. Nah, itu bisa menghambat performa teman-teman ya. Kasusnya itu saat X-nya itu menggunakan Transam pertama kali teman-teman ya. Nah, setelah penggunaan Transam itu X-nya itu akan berhenti sejenak teman-teman, atau bergerak lambat untuk mengisi GN partikel lagi dari GN drive-nya teman-teman. Jadi kasus gampangnya gitu teman-teman ya. Sama halnya itu kasus di Gundam Double O teman-teman. Gundam Double O ini kan udah pakai twin drive system ya teman-teman ya. Nah, untuk penggunaan Transam itu teman-teman, untuk penggunaan Transam itu hanya dibatasi 3 menit teman-teman. Karena spek robot spek Gundamnya itu kan juga gede, perlu pengeluaran dan apa namanya GN partikel lebih banyak lagi teman-teman, ditambah lagi pakai Transam system. Nah, itu GN drive-nya itu apa nggak kempot gitu teman-temannya, apa nggak kembang kempis. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi GN partikel itu mengalami apa namanya kurang memadai. Gambarnya itu mobil shoot ya, akan performanya itu akan lambat atau berhenti sejenak gitu teman-teman. Jadi gitu teman-temannya, gampangnya teman-teman. Kalau teman-teman agak puyeng di ini ya di rewind aja. Nah, tapi itu untuk yang GN drive tipe lama teman-teman ya. GN drive yang tipe lama yang generasi 3 sampai 4 teman-teman. Enggak generasi 3 sampai 4 sih, generasi 1 sampai 4 malah teman-teman, dari Gundam yang pertama, Astraya, Exia, dan pokoknya sampai generasi ketiga itu GN drive-nya masih GN drive tipe lama teman-teman, yang masih apa namanya tuh, yang masih penghasilan energinya itu masih lama teman-teman. Nah, untuk GN drive terbaru yang sudah dipasang di Double Quanta itu performanya jauh lebih maju daripada GN drive tipe lama teman-teman ya, karena speknya pun juga sudah bagus. Jadi Double Quanta bisa menggunakan Transam dengan waktu yang tidak terbatas teman-teman ya, sampai bisa menggunakan Quantum Burst teman-teman. Jadi apa namanya untuk yang GN drive-nya Quanta ini teman-teman ya, penghasilan energinya tuh udah cepat banget teman-teman. Jadi pakai Transam unlimited pun juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan terlalu over juga teman-teman, karena bisa overheat teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan dari GN drive teman-teman. Nah, next kita bahas apa lagi nih teman-teman? Teman-teman bisa di komen aja di bawah teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, sekian dari Papa Jack. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal. Dadah teman-teman.